Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Halo Bapak Ibu dimanapun berada, bagaimana sekarang ini? Sehat semua? Tentu ya, dalam kondisi di mana COVID-19 ini begitu menular sangat tinggi, kita harus tetap menjaga protokoler kesehatan sehingga kita terlindungi dan kita senantiasa berdoa agar Tuhan menjaga kita dan juga seluruh keluarga kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan mengajak kita sekalian bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh merasakan kembali kesegaran yang datang dari Tuhan. Kesegaran itu bukan saja kami boleh rasakan secara fisik kami, tapi juga psikis kami, bahkan rohani kami. Sebab kami boleh melihat bagaimana kasih setiamu senantiasa meneguhkan spiritualitas kami, sehingga di tengah-tengah berbagai macam tantangan hidup, kami boleh terus belajar kuat di dalam Tuhan. Tuhan, saat inilah kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dengar menjadi kekuatan dan bekal di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kolose pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-2 sampai ke-18 yang menyatakan demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud
supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Dimas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arskipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan serta memeliharanya. Bapak Ibu sekalian, tema pada pagi hari ini adalah arti penting sebuah salam. Saudara, kalau kita bicara tentang salam, maka ketika kita pertama kali memulai percakapan, mungkin dengan seseorang atau banyak orang, maka kita akan memulainya dengan mengucapkan misalnya selamat pagi, siang, malam, atau mungkin ketika kita bertemu dengan seseorang kita akan mengatakan halo, apa kabar, atau hai. Atau mungkin saudara-saudara kita yang muslim akan mengatakan assalamualaikum. Dan juga ada di kalangan orang-orang Kristen menyatakan salamnya dengan mengatakan salam aleihim. Nah saudara, kata-kata sapaan ini tentu kita tahu sebagai sesuatu yang disebut dengan salam. Nah salam ini sebenarnya saudara, kalau kita telusuri itu dibentuk dari serapan kata di daerah Timur Tengah. Ya, seperti saudara kita yang mengucapkan assalamualaikum atau kata shalom. Salam memiliki makna tersendiri sesuai dengan adat dan budaya setempat, saudara. Kata sapaan salam tersebut memiliki makna sebenarnya orang yang diajak berbicara. Misalnya ketika kita mengatakan selamat pagi, itu berarti kita mendoakan agar orang tersebut mengalami keselamatan. Nah saudara, karena itu salam menurut saya itu bukan hanya sekedar kata-kata indah yang kita ucapkan. Salam itu mengandung makna yang sangat dalam. Di dalam Injil ataupun juga surat-surat Rasul Paulus, hal itu terlihat. Misalnya kalau kita membaca Injil, Yesus pernah mengatakan saudara, di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu.
Dan di dalam Matius 5 ayat ke-47 dikatakan juga, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah saudara, dari Injil ini saja kita sudah bisa memberi catatan betapa salam itu mengandung sesuatu yang penting. Demikian juga sebenarnya yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya. Dan salah satu suratnya adalah yang menjadi pembacaan kita, yaitu Kolose 4 ayat 2 sampai 18. Dalam bagian perikop ini yang kita baca, bagian ini merupakan bagian akhir dari surat Kolose yang berisi salam yang dititipkan oleh teman-teman Rasul Paulus serta pesan-pesan terakhir yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pada waktu Rasul Paulus ada di dalam penjara. Melalui rekan sepelayanannya yang membawa surat yang dituliskan dari dalam penjara, yaitu dititipkan kepada seseorang yang bernama Tikhikus dan juga seorang yang bernama Onesimus, maka di sana kedua orang ini dianggap oleh Rasul Paulus sebagai saudara-saudara kekasih, sebagai hamba-hamba yang setia, sebagai kawan sepelayanan di dalam Tuhan. Karena Rasul Paulus juga merasakan berkat adanya Tikhikus dan juga Onesimus, maka hal-hal atau pesan-pesan yang penting dapat disampaikan kepada jemaat di Kolose melalui surat tersebut. Nah saudara, Rasul Paulus juga di dalam bagian surat itu menyampaikan ya, salam-salam dari ketiga teman sekerjanya, yaitu dari Aristarkus, dari Markus, serta dari Yesus yang disebut Justus. Ia mengaku bahwa mereka bertiga ini adalah sumber penghiburan bagi dirinya di dalam penjara. Ia juga sebenarnya di dalam bagian perikop itu menyampaikan salam juga. Salam yang ditujukan dari tiga teman yang bukan Yahudi, yang tidak bersunat, yaitu dari Epafras, dari Lukas, seorang tabib, dan dari Demas. Rasul Paulus, saudara, juga menyampaikan salam. Salam kepada jemaat di kota yang dekat dengan kota Kolose, yaitu jemaat yang disebut dengan Laodikia. Nah, bahkan Rasul Paulus juga meminta agar surat yang disampaikan kepada jemaat itu, jemaat Laodikia itu dibacakan. Ya, jadi surat dari Kolose ini, dari jemaat Kolose dibacakan oleh jemaat Laodikia, dan sebaliknya dari jemaat Laodikia surat itu diberikan kepada jemaat Kolose dan dibacakan di sana. Nah, kalau kita melihat apa yang tertuang dari bagian perikop ini, saudara, maka sebenarnya kita bisa menggarisbawahi bahwa walaupun Rasul Paulus itu terbelenggu di dalam penjara, ya, namun ia tetap membangun sebuah persahabatan yang kental, yang akrab. Ia membangun satu persaudaraan yang sangat erat di antara jemaat Tuhan. Ia juga memberikan penghargaan kepada rekan-rekan sepelayanannya, serta juga kepada jemaat di Kolose. Dan ini menjadi sebuah bukti secara bahwa di dalam kekristenan, apapun juga yang menjadi tantangan kita, penderitaan kita, itu harusnya tidak membuat kita menjadi orang-orang yang kendor, begitu ya, untuk mendorong agar persahabatan, persaudaraan itu terbangun dengan baik. Apalagi secara kita yang merasakan ya sekarang ini hanya bisa berjumpa umumnya lewat virtual. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini rasanya sulit kita bertemu di dalam ibadah, di dalam persekutuan-persekutuan kita. Dan karena itu disinilah justru tantangan kita. Rasul Paulus saja dulu di dalam penjara masih bisa membangun yang namanya persahabatan dan persaudaraan yang erat lewat salam-salam yang disampaikannya maupun juga salam-salam dari teman-teman sepelayanannya kepada jemaat atau perorangan.
Dari sinilah, saudara, kita bisa mencatat betapa pentingnya salam itu. Nah, karena itu, kita juga mesti melihat seberapa jauh salam ini dipergunakan secara tepat juga. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara, kalau kita perhatikan begitu ya, salam ini menjadi penting karena ia tidak saja diungkapkan di dalam keseharian kita, tetapi juga kalau kita perhatikan dalam ibadah kita, dalam liturgi kita, itu salam juga dalam perkembangan kekristenannya masuk ke dalam namanya ritus pembuka dalam liturgi. Sehingga ketika seorang pendeta menyampaikan votum, maka setelah dia menyampaikan votum, dia melanjutkannya dengan menyatakan salam. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu salam dari sang pengkhotbah kepada jemaat yang ada. Nah, saudara, tentu kita harus belajar juga. Penempatan salam ini juga harus tepat. Karena saya memperhatikan juga ya, ada sebagian dari umat Tuhan tuh yang melakukan salam secara latah gitu ya. Seperti misalnya mengucapkan salam dengan mengatakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, ya, dan sebagainya. Jika kita mengerti makna dari sebuah salam yang diuraikan tadi oleh saya, maka jelas di sana salam itu sebenarnya harus disampaikan dari manusia yang satu kepada manusia yang lain. Bukan sebaliknya. Kalau kita mengatakan selamat pagi Bapak, apakah itu berarti semoga Allah Bapa pagi ini selamat dan sejahtera? Masa kita menyampaikan kata selamat itu kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita? Bukankah ucapan salam ini menjadi lucu, menjadi sesuatu yang kurang pas disampaikan oleh kita? Karena berarti kita mendoakan atau memberkati Allah. Siapa kita, saudara, bisa memberkati Allah? Justru kitalah yang diberkati oleh Allah sebagai sumber berkat itu. Oleh karena itulah, mari kita belajar tempatkan salam ini di tempat yang tepat dan sampaikan itu dengan penuh kasih sehingga kita terus boleh merasakan satu persahabatan dan persaudaraan yang erat sebagai satu tubuh Kristus. Amin. Saudara, mari kita menyatu di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih akan firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami harus membangun persaudaraan yang erat di dalam Yesus Kristus, di mana saat ini Tuhan tidak sedikit orang mengalami kehilangan akan orang-orang yang dikasihi. Banyak orang yang juga mengalami sakit terpapar COVID. Banyak orang merasakan ketakutan karena persoalan ekonomi, masa depan anak-anak, dan lain sebagainya. Tuhan, topang kami Tuhan, supaya kami juga bergerak, bersatu hati dalam membantu sesama kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan saat ini untuk PPKM darurat yang terselenggara di tanggal 3 sampai 20 Juli di daerah Jawa dan Bali. Tuhan tolong supaya pemerintah pusat dan daerah sungguh-sungguh tegas memberlakukan hal ini, sehingga masyarakat pun diajak untuk mendisiplinkan diri mematuhi pembatasan-pembatasan pertemuan-pertemuan yang tidak penting, dan mereka pun juga mendisiplinkan diri dalam protokol kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi yang digalakkan pemerintah, biarlah ini semakin banyak menolong orang-orang yang selama ini belum divaksin, sehingga juga penularan COVID dapat ditangani ya Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang begitu luar biasanya menjadi garda terdepan di dalam menolong pasien-pasien yang terpapar COVID ya Tuhan. Karuniakanlah mereka kekuatan yang ekstra Tuhan di dalam melayani masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi sekarang ini di mana begitu banyak orang membutuhkan rumah sakit, tabung oksigen, obat-obatan. Tuhan tolong supaya pemerintah
benar-benar bisa mengatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa tertangani dengan baik. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang di tengah situasi seperti ini ternyata memanfaatkan sehingga mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan hal-hal yang begitu genting yang dibutuhkan banyak orang terkait dengan obat-obatan dan juga tabung oksigen. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pengusaha, baik UMKM maupun juga masyarakat kecil. Kami berdoa Tuhan supaya di tengah-tengah tekanan ekonomi yang luar biasa ini, para pengusaha bisa tetap bertahan, supaya tidak terjadi PHK besar-besaran. Dan juga kami berdoa Tuhan, supaya pengusaha kecil juga dapat bertahan, masyarakat yang juga harus memenuhi kebutuhan hari-hari mereka juga terpenuhi ya Tuhan kebutuhannya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk ibadah-ibadah online yang diselenggarakan oleh gereja kami khususnya. Biarlah Tuhan menolong supaya masa-masa PPKM ini benar-benar tetap mampu menghadirkan ibadah-ibadah yang menguatkan umat ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sekarang ini orang tuanya WFH dan anak-anaknya masih harus belajar secara online. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka tetap membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengalami tekanan ekonomi. Tuhan tolong berikan mereka jalan keluar dan mereka tetap mampu bertahan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang mengalami kedukaan. Biarlah Tuhan menghibur dan menguatkan mereka satu persatu. Bagi yang sakit saat ini Tuhan, yang terpapar COVID ataupun juga penyakit lainnya, mari Tuhan datang menjamah mereka satu persatu. Mari Tuhan sembuhkan mereka. Berikan mereka kekuatan dan pengharapan yang pasti akan kesembuhan ya Tuhan. Supaya mereka boleh melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan, karena itu kami juga berdoa bagi setiap kami yang masih dalam kondisi sehat. Berkati kami terus Tuhan, supaya kami juga terlindungi. Dan kami juga bertanggung jawab dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan